demokrasi liberal model lama itu sudah dianggap sebenarnya kurang tepat ya dengan perkembangan sosial politik pada era informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pendengar setia semua. Malam ini dialog kita akan membahas tentang satu tema yang sebenarnya menarik sekali dari salah seorang pemikir yang sangat menarik tentang politik demokrasi, yaitu dari Drizek ya. Drizek ini dia sebenarnya adalah salah seorang profesor politik dan filsafat. Dan dia menulis satu buku yang saya ambil sebenarnya intisari dari pemikiran Deliberative Democracy and Beyond Liberals. Dan masih ada anak kalimatnya. Tapi yang jelas dalam buku ini sebenarnya yang paling menarik dan ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua karena dia sebenarnya menawarkan satu pandangan baru tentang demokrasi yang menurut dia demokrasi liberal yang sudah diterapkan dalam politik di Eropa selama 200 tahun lebih dan umumnya diikuti oleh berbagai macam negara di dunia tentang demokrasi liberal itu katanya sekarang itu terutama sekali setelah kita memasuki era informasi dan globalisasi semakin kuatnya pemahaman tentang permasalahan demokrasi model baru. Dia mengatakan sebenarnya demokrasi liberal model lama itu sudah dianggap sebenarnya kurang tepat ya dengan perkembangan sosial politik pada era informasi ini. Dan dia mengungkapkan bahwa ada yang dia sebut sebenarnya demokrasi deliberatif sebagai pengganti demokrasi liberal tradisional atau model modern. Teman-teman sekalian, saya menganggap sebenarnya pemikiran ini bagus sekali misalnya kita pahami, terutama sekali misalnya mahasiswa ya, S1, S2, S3, dan kemudian apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi tak lama lagi misalnya pemilihan untuk anggota DPRD dan mungkin di seluruh Indonesia dan mungkin ini saya pikir satu pemikiran yang bisa memperluas wawasan-wawasan kita semua dan ini kebetulan sebenarnya yang saya coba sekarang diskusikan kita ini adalah sebenarnya pemikiran-pemikiran yang berkembang sebenarnya umumnya setelah tahun 1980-an sampai misalnya 2000 ke atas. Para pendengar setia, jadi tadi saya katakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi liberal yang dianggap itu sebenarnya tidak begitu sesuai, tidak begitu relevan sekarang untuk kondisi sekarang ini. Dia mengatakan sebenarnya demokrasi liberal itu sebenarnya hanya demokrasi memang yang memberikan kebebasan ya dan penghargaan terhadap azazi, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan misalnya untuk berpendapat, dan itu dia anggap sebenarnya sekarang tidak begitu relevan, dan dia mengatakan sebenarnya ada demokrasi yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi kita sekarang yang disebut dengan demokrasi deliberatif. Teman-teman sekalian, yang dia maksud misalnya demokrasi deliberatif itu adalah ya demokrasi yang mengatasi demokrasi sebelumnya. Jadi sekarang begini, pada demokrasi deliberatif itu sebenarnya dia lebih menginginkan adanya sebenarnya dialog yang intens, partisipasi yang aktif dari masyarakat, partisipasi yang sifatnya misalnya menganggap masyarakat itu semuanya mempunyai hak untuk berbicara dan mengungkapkan argumentasinya secara rasional ya kepada secara terbuka misalnya baik melalui misalnya dialog misalnya dengan katakanlah misalnya DPR ya pada pemerintah dan seterusnya. Tapi yang jelas sebenarnya yang di sini diharapkan bahwa kalau misalnya pada demokrasi yang selama ini misalnya demokrasi liberal itu apalagi misalnya di Indonesia itu selalu dianggap bahwa misalnya kalau misalnya sudah ada wakil dari masyarakat ya warga negara yang mereka terpilih melalui pemilihan umum dan kemudian nanti misalnya kebijakan-kebijakan itu tidak begitu lagi misalnya perlu dilakukan misalnya dialog dengan berbagai macam kelompok ya partai atau apapun misalnya di lingkungan masyarakat
itu justru sebenarnya yang dianggap masih kurang. Karena sekarang ini misalnya, mestinya sebenarnya untuk bisa melakukan demokrasi deliberatif itu sangat mudah sekali. Karena memang kalaupun misalnya kalaupun misalnya kita tidak ada waktu untuk bisa melakukan dialog secara langsung dengan adanya misalnya teknologi informasi itu, kita sebenarnya atau pemimpin itu atau masyarakat itu bisa melakukan dialog secara tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan itu sebenarnya memberikan kemungkinan lebih memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengungkapkan apa yang diinginkan mereka, apa harapan mereka, apa yang mereka pikirkan, dan seterusnya. Dan selama ini memang kita lihat sangat-sangat sedikit sekali misalnya hubungan atau keterkaitan dialog antara misalnya wakil-wakil masyarakat itu yang ada di DPR atau di DPRD misalnya pada lingkungan provinsi atau daerah, itu jarang sekali mereka melakukan dialog dengan masyarakat dan kemudian menyampaikan apa keinginan masyarakat itu misalnya ke pihak yang lebih kompeten pada penentu kebijakan. Teman-teman sekalian, jadi di sini misalnya ada hal yang diinginkan itu. Yang pertama misalnya pada demokrasi deliberatif itu sebenarnya diharapkan itu ada ya pertama sekali itu yang kita katakan tadi misalnya dialog yang terbuka dan partisipatif ya, argumen yang rasional, dan argumen yang rasional itu misalnya tidak hanya dilakukan pada semua warga negara, kelompok yang berbeda, baik misalnya bukan. Jadi begini, yang paling membedakan sebenarnya antara demokrasi deliberatif itu dengan demokrasi modern atau demokrasi liberal itu adalah kita tidak cukup hanya misalnya menganggap bahwa wakil-wakil rakyat yang ada di DPR itu sebagai suara mayoritas saja dan dianggap suara mayoritas sudah cukup misalnya dijadikan oleh pihak-pihak wakil mereka itu misalnya di DPR itu menyampaikan apa yang mereka katakan sebagai wakil rakyat tanpa harus sebenarnya ada partisipasi aktif dari masyarakat ya, baik misalnya dalam bentuk dialog. Dan walaupun selama ini misalnya ada dikatakan masa reses dan kemudian masa anggota-anggota DPR itu berkunjung ke daerah, pada umumnya sebenarnya jarang sekali mereka juga misalnya ke daerah itu melakukan dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Jadi ada penghargaan terhadap pluralitas, ada penghargaan terhadap keragaman. Suara-suara mereka itu perlu sekali didengar karena dengan begitu sebenarnya ada manfaat yang besar untuk demokrasi. Karena semakin dipahami sebenarnya apa keinginan dari masyarakat itu, dan itu sebenarnya mempunyai manfaat besar sekali karena kemungkinan adanya gejolak ya dari masyarakat ya, karena mereka selama ini merasa bahwa anggapan dan pandangan mereka juga sebenarnya menjadi dipikirkan oleh pihak yang berkuasa atau pemerintah atau DPR, maka akhirnya sebenarnya akan memungkinkan adanya atau berkurangnya apa yang kita sebut misalnya gejolak-gejolak dari masyarakat. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya suatu pembahasan yang sangat luas dan menarik dari pemikiran Dreisek ini. Tetapi saya pikir kita tidak ada waktu yang sangat luas untuk menjelaskan ini. Dan saya akan mencoba sebenarnya untuk menjelaskan poin-poin yang secara ringkas saja. Yang pertama misalnya dia mengatakan bahwa demokrasi deliberatif itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan apa yang disebut dengan partisipasi aktif itu ya. Jadi bagaimana misalnya masyarakat itu bisa melakukan partisipasi aktif ya melalui dialog itu yang kita tadi dialog yang rasional dan argumentatif,